Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustina, biasa dipanggil Silvi. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C, NPM saya 721213240. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan resume materi kedua yang berjudul Desain Pekerjaan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian desain pekerjaan, apa sih desain pekerjaan itu, dan bagaimana sih desain pekerjaan tersebut terlaksana. Jadi yang pertama, dimulai dari pengertian desain pekerjaan terlebih dahulu. Desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas dan bagaimana tugas itu dilaksanakan, dikerjakan, dan hasil apa yang nanti akan diharapkan. Nah, di dalam desain pekerjaan terdapat 3 elemen unsur pendukung. Yang pertama ada elemen organisasional. Elemen organisasional adalah elemen pendekatan mekanistik, aliran kerja, praktek-praktek kerja. Yang kedua ada elemen lingkungan. Elemen lingkungan itu sendiri adalah kemampuan dan tersedianya karyawan berbagai pengharapan sosial. Terakhir ada elemen keprilakuan. Elemen keprilakuan yaitu pekerjaan dengan senang hati. Selanjutnya ada 2 desain pekerjaan, terdapat 2 teknik, yaitu maksud saya selanjutnya di dalam desain pekerjaan terdapat 2 teknik, yaitu teknik desain individual dan teknik desain kelompok. Di dalam teknik desain individual tergolong menjadi 4 bagian. Yang pertama ada simplifikasi desain, yang kedua rotasi pekerjaan, yang ketiga pemekaran pekerjaan, dan terakhir ada pemerkayaan pekerjaan. Simplifikasi desain yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan efisiensi. Lalu yang kedua, rotasi pekerjaan, memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lainnya dalam sebuah perusahaan sehingga memungkinkan karyawan mempelajari tugas-tugas, fungsi, dan keterampilan baru dari setiap unit kerja dalam sebuah perusahaan. Ketiga ada pemekaran pekerjaan, yaitu menambah lebih banyak tugas yang berkaitan ke dalam sebuah pekerjaan. Terakhir, pemerkayaan pekerjaan, yaitu merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali bagi para pemangku jabatan sehingga membantunya dalam memuaskan kebutuhan, pengakuan, dan pertumbuhan. Lalu yang kedua ada teknik desain pekerjaan kelompok. Nah, di sini tergolong jadi 3 bagian. Ada tim kerja, kelompok kerja otonomi, lingkaran-lingkaran mutu. Yang pertama, tim kerja, yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan-penugasan khusus dari perusahaan. Yang kedua, kelompok kerja otonomi, yaitu tim-tim kerja yang diberikan tujuan-tujuan khusus dan kendali atas pencapaian tujuan tersebut. Terakhir, ada lingkaran-lingkaran mutu, yaitu sekelompok karyawan dan penyedia bertemu secara rutin guna membahas masalah-masalah mutu dan solusi-solusinya. Lalu selanjutnya ada deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan yaitu suatu statement penjelasan dan informasi tertulis mengenai karakteristik sebuah pekerjaan atau jabatan yang disusun secara jelas dan teratur serta harus dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya ada analisis pekerjaan. Dimulai dari pengertian analisis pekerjaan. Nah, jadi analisis pekerjaan itu ialah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan pekerja dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Analisa ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan khususnya dalam bagian MSDM untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam mencapai tujuan suatu organisasi dengan efektif. Selanjutnya dalam desain
pekerjaan terdapat beberapa tahapan yang ada dalam analisa pekerjaan. Ada 6 bagian. Yang pertama, memutuskan bagaimana informasi tersebut digunakan. Kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan. Ketiga, memilih posisi representatif. Yang keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima, memverifikasi informasi analisa pekerjaan. Lalu terakhir ada mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Terakhir ada karakteristik pekerjaan. Apa itu karakteristik pekerjaan? Karakteristik pekerjaan adalah sikap aspek internal dari kerja itu sendiri yang terdiri dari variasi keterampilan yang dibutuhkan prosedur dan kejelasan tugas, kewenangan dan tanggung jawab, serta umpan balik dari tugas yang telah dilakukan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.